kali 1 loh. Copot. Gimana tulisannya? Ini. 2 kali 1,5. 2 kali 2. Ngopi dulu. Tadi perjalanannya cukup berat termasuk. Waktu saya survei itu kan masih musim kemarau. Jadi jalannya kan ya walaupun memang jalan tanah tapi masih bisa dilalui sepeda motor. Kalau ini tadi kan memang cukup berat karena jalanan becek terus licin, tanjakan ya cukup sulit ya. Tapi sepeda motornya standar semua ya, standar. Gimana? Tapi sudah pernah melalui itu? Pernah jalan-jalan naik sepeda motor gitu? Yang paling sering pakai sepeda donki. Sepeda kayu maksudnya? Iya. Bukan sepeda motor ya? Donki. Sering. Kebun teh, Wonokoyo, Sari, Coban Rontoku Jepang, sering pakai sepeda donki. Kayu. Nah ini tadi saya sempat waktu nemui jalan becek, terus kan bekas roda otomatis tengah kan lubang gitu kan ya. Semakin nanjak, waduh ini bisa nggak ini? Terus soalnya dipakai jalur petani ini. Jalur petani kan sering buat jalur. Tiap hari petani ke atas ke ladang. Cuma di sini kan perbukitan ya. Perbukitan relatif agak kering ya, tapi di hutan bawah sana Iya, soalnya basah. di bawah banyak pohon, jadi airnya sulit menguap. Kalau di sini kan pohonnya agak jarang. Jadi matahari nggak tembus gitu ya. Wah ini sempat batin tadi, bisa nggak ini? Gigi 1
gas tak ambil full itu. Oh bisa agak, apalagi kalau nggak bawa beban berat sih mungkin ya bisa dibilang nggak terlalu sulit ya, walaupun kalau bannya memang sudah ban jenis off-road ya, tapi mesin standar. Tapi tadi bawa beban ini bisa apa nggak ini? Sepanjang agak nanjak memang bisa. Sebetulnya ada triknya seperti tadi Bapak yang ke kebun tadi kan bisa naik sampai ke atas. Itu triknya duduknya agak ke belakang. Agak ke belakang. Jadi sambil di genjot naik turun, makanya dia sampai ke atas kan enak tuh bobot. Dan nggak bawa beban berat kan ya. Jadi kan kita bawa beban kan ya. Dia duduknya agak ke belakang. Tas carrier berat. Jadi tadi kita harus yang satu dorong ya, gantian gitu ya, baru bisa. Jadi pelan-pelan harus pakai trail lah. Ya, cuma saya masih seneng naik ini BPI ini. Jadi relatif ringan sebetulnya sepeda motornya, walaupun berat juga sih. Cuma handlingnya itu enak gitu loh sepeda BPI ini. Handlingnya, terus torsinya lumayan standar karena masih karbu ya, torsinya dari 1, 2, 3 itu seperti ngisi terus gitu. Walaupun memang kalau 100 cc memang kurang kalau untuk tanjakan off-road itu. Tapi kalau buat kalem-kalem gitu masih masuk lah. Sama-sama, yang penting sampai tujuan. Kita sudah bisa menikmati kopi sama lihat view. Ini istimewa ini, kopinya nanti di gula aren. kopi gula aren nih. Terus ini wadahnya dari kayu. Wadahnya kayu. Masuk katanya. Bentuknya piring kecil ya. Lepek besar. Malam ini kita masak sarden. Masuk. Nah, ini nanti temannya sarden ada keripik tempe. Keripik tempe. Sardennya ada saus sambal balado yang biru, yang merah saus tomat. Pilih mana dulu? Tomat aja ya. Malam ini saus sarden saus tomat. Kita sama-sama saus tomat. Nah, ini pilihannya direbus saja atau digoreng? Goreng aja. Lebih oke lah. Jadi kita butuh air. Ya, nanti buat kalau masih lapar ada nugget nanti bisa kita goreng nanti. Nah, ini nasinya. Ini nasinya bawa 2 ini. Ini satu-satu, kalau aku kebanyakan ini. Ini satu buat 2 orang atau 1-2 orang biasanya. Itu juga bawa tadi ya. Oke lah. Oke. Oh, digoreng berarti tanpa ragi. Kita nggak usah tambahin minyak ya.
sardennya. Coba nih. Ini tadi yang balado atau sos tomat? Sos tomat. Tomat. Wah, ya maknya sih. Bondan Prakoso. Wes, jaga apa? Wes. Lagi. Wes, Masih banyak ini. Nanti enggak usah bumbu. nggak usah bumbu. Wes. Bumbunya cukup. Bumbu cukup. Bumbu tambah satu ini. Oke. Ya kok akan aku ngalian. Yes, nggak apa-apa. Monggo sedayu. Kita makan. Ya nanti malam kalau misalnya lapar lagi, ya bangunkan saya aja. Kita masak lagi. Boleh. Masuk. Oh iya, dari tadi itu kita kan bisa dibilang belum kenalan nih. Kalau boleh, namanya siapa ini? Siapa ini? Saya Eko. Mas Eko. Ya. Oh, iya. Dari mana? Batu aja. Kota Batu, Jawa Timur. Ya betul. Oh iya. Sebelumnya tahu channel YW Camping dari mana? Dari teman? Ya dari waktu gulir-gulir channel adventure kebetulan lewat di beranda. Oh lewat di beranda? Ya kebetulan muncul di beranda. Oh kalau masih ingat itu yang muncul yang pas video apa itu? Pas di mana itu? Waktu sendirian di Pujon. Area Pujon. Ya di Pujon. Ya Pujonnya saya kurang ingat. Area Pujon. Ya. Latar belakangnya Mas Eko ini mungkin suka berpetualang atau gimana ceritanya kok? Iya, mulai SMP saya suka naik gunung. Mulai SMP? Mulai SMP. SMP itu kalau kelas 1 atau sekarang itu kelas 7 itu usia 13 tahunan. SMP kelas 1 usia 13 tahun 13 sudah. Tahun. Iya. Sudah sering ikut bapak naik gunung sering. Bapak juga suka naik gunung, hiking ya. Motivasi ya, ini motivasinya ingin ikut berkemah itu apa di channel ini? Yang jelas tuh kan tiap hari saya kerja. Dan saya sudah terakhir camping itu tahun 2014 ke Rinjani. Terakhir camping berkemah 11 tahun yang lalu. Terakhir Rinjani itu Nusa Tenggara Barat ya? Ya betul, Lombok. Gunung Rinjani ya. Gunung Rinjani. Iya. Itu terakhir itu ya. Setelah itu saya fokus kerja terus dan akhirnya ingin lagi ke alam. Ya, Mas Eko ini sempat menghubungi saya beberapa kali ya. Betul ya. Apakah sudah bisa? Istilahnya mau direalisasikan ke alam kapan gitu? Soalnya cari gandengan kan sulit. Cari gandengan maksudnya yang mau camping sulit. Terus selama istilahnya tadi kan kita bareng-bareng ya, mendirikan tenda ya. Istilahnya Mas Eko sempat agak tanya-tanya gitu. Selama camping itu sudah pernah atau belum pernah istilahnya mendirikan tenda sendiri gitu? Kan waktu itu tendanya belum seperti yang saat ini kan, beda. Bedanya di mana? Ya ada bedanya. Waktu itu kan saya pakai lavuma yang kotak itu. Kan rangkanya beda. Beda kan. Yang biasanya buat pramuka itu ya? Ya, waktu itu saya sewa di Malang tuh. Persegi atasnya kerucut itu ya? Betul tuh. Waktu itu sewa di Malang. Dan kebetulan yang tempat saya sewa tenda di Malang itu juga bareng ke Rinjani. Ketemu di Ketemu di lokasi. Waktu itu ketemu di base. Base.
juga ke Rinjani. Sempat kenalan, tanya-tanya Betul. gitu. Cuma masalahnya kalau ke Rinjani itu kalau mandiri tidak kita tidak pakai jasa travel atau tidak pakai guide, kita akan habis diperas di perjalanan. Oh, ada. Dari pengalaman itu. Saya waktu itu naik dari Arjosari ya. Naik bis dari Arjosari Titian Mas. Turun di Lembar itu ada sudah mau naik kapal tuh sudah banyak preman. Oh, Kita nggak boleh naik kapal. oh, ada gitunya juga. Nggak boleh naik kapal. Sebelum Lembar apa itu? Lupa. Maksudnya dari Bali mau ke Lembar tuh Padang Bae. Lembar itu Nusa Tenggara Barat. Padang Bae, Pelabuhan. ujung Bali ya, Padang Bae. Dari Padang Bae ke Lembar tuh loh. Kita mau beli tiket kapal laut penyeberangan, sudah banyak preman-preman itu nyegat. Bang, jangan naik kapal bang, ikut truk aja. Jadi kita dipasang naik truk. Jadi kita dimintai uang oleh preman-preman itu suruh naik truk. Berarti itu istilahnya Nah, suka terus dukanya. turun di Mataram, terminal Mandalika. Juga gitu. Baru masuk terminal ada preman-preman minta uang. Padahal ada polisi di kejauhan cuma lihat saja. Enggak, cuma cuek aja polisinya. Terus waktu turun dari Senaru, turun dari puncak Rinjani, dari Senaru ingin ke pulau apa itu? Terawangan, Gili Terawangan itu juga gitu. Sudah ditarget disuruh naik Cidomo, padahal dari jarak parkiran ke lokasi wisatanya itu cuma 100 meter, jalan kaki bisa, tapi kita dipaksa naik Cidomo suruh bayar per orang per kepala 50.000. Itu waktu itu ya. Iya, tentang terus itu pulangnya ya. juga. Pulangnya kita naik taksi nggak boleh. Sudah dicegat sama supir-supir apa? Ya kalau zaman sekarang Grab. Nggak boleh naik taksi, diharuskan naik kendaraan yang charteran. Dah, makanya sekarang tempat wisata itu banyak premannya. Banyak tiket yang tidak resmi, banyak premannya. Makanya saya sekarang kapok. Ke Lombok itu betul-betul kapok. Kecuali kita lewat guide atau wisata, paket wisata beda cerita. Tapi kalau kita mandiri sudah banyak ditarget di perjalanan. Itu bagian dari suka atau duka ya. Iya, Itu betul. dukanya. Kalau sukanya ini, Sukanya apa? selama istilahnya dekat dengan alam? Sukanya istilahnya mulai dari usia 13 tahun ya, sudah bareng bapak ya diajak ke Ya sukanya banyak lah, banyak sukanya. selama perjalanan. Berapa tahun itu? Kalau dari usia 13 tahun itu ya beberapa puluh tahun itu ya. Udah Ya 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih ya. Itu sukanya apa aja? Ya sukanya kan kita dekat dengan alam itu aja, suka. Hobi kan sukanya. Enggak semua orang suka dengan alam. Enggak semua orang suka Enggak dengan semua. alam. Sekarang soal tempat yang paling Mas Eko istilahnya sulit untuk dilupakan, atau perjalanan menuju tempat itu, atau lokasi mana itu yang memberi kesan tersendiri gitu, ada nggak itu? Enggak ada, sama ini semua tempat ada kenangan tersendiri, jadi sama saja. Masing-masing ada kenangannya tersendiri. sama. Ya, ya, ya. Enggak ada yang istimewa sama. Sesuaikan tanah omah sampai ini kayak 50 tahun ke depan Indonesia bisa begini sofa 50 tahun ke depan